Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semua. Yang kami hormati Pak Menteri BUMN, Pak Wamen, Pak Jampisus. Pada hari ini kami tadi rapat koordinasi ya untuk ada rencana bahwa hasil sitaan kejaksaan untuk PT Duta Palma ini luasannya sekarang sekitar 200 luasannya sekitar 200.000 hektar, dan kami dari tim penyidik itu akan mengupayakan bahwa aset ini supaya bisa sementara untuk penitipannya kami akan serahkan ke Pak Menteri BUMN sehingga aset-aset ini tetap terjaga dan khususnya jangan sampai produknya itu menurun, dan tentunya yang diharapkan nantinya tetap bisa menghasilkan keuntungan bagi pemerintah dan khususnya adalah pada masyarakat yang ada dan hidup mengantungkan kepada PT Duta Palma. Itu tadi yang inti rapatnya. Mungkin untuk lengkapnya silakan Pak Menteri untuk menyampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ini aja. Terima kasih Pak Jaksa Agung, Pak Jampisus, dan seluruh jajaran kejaksaan. Alhamdulillah kami memang dengan pihak kejaksaan terus bersinergi dan menjaga segala hal kebijakan yang memang selama ini sudah dijalankan secara baik. Contoh, kita diskusi dulu mengenai Garuda dulu, di mana beliau masuk, beliau membersihkan, tetapi visi kita sama, recovery asetnya setelah terjadi Garuda harus berjalan baik. Itu kuncinya. Nah, hari ini tentu berbeda dengan Garuda. Pak JA ingin berkolaborasi bersama kami supaya aset sitaan ini tidak terjadi penurunan, sehingga sesuai dengan visi pemerintah dan Bapak Presiden bahwa tindak pidana korupsi harus ditegakkan, tetapi perlindungan daripada tentu aset yang baik, yang bermanfaat buat negara dan masyarakat juga terlindungi. Karena kita tahu di bawah komponen tentu apakah dulu Garuda kan ada juga para pekerja yang tidak mungkin kalau sampai Garuda ada apa-apa terjadi pengurangan PHK besar-besaran. Padahal Indonesia sendiri perlu pembukaan lapangan pekerjaan. Nah, di sini sama perlindungan kepada para pekerja masyarakat sekitarnya untuk hal yang memang kebetulan sedang dilakukan oleh kejaksaan juga harus kita lindungi, karena bagaimana masyarakat terus harus bisa menjadi bagian pertumbuhan ekonomi. Ya, kita tidak mau, selalu pesan Bapak Presiden, pertumbuhan ekonomi yang baik, tetapi tidak terjadi pemerataan ekonomi yang baik. Nah, ini yang kita saling jaga. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan, dua kasus yang berbeda, tetapi intisarinya sama. Bagaimana recovery aset dan keberlanjutan daripada perusahaan ini bisa berjalan baik buat bangsa dan masyarakat tentunya. Itu. Ya. Izin Pak, saya Jonathan dari Kumparan mau tanya, kenapa Kementerian BUMN yang dipilih untuk menitipkan lahan ini? Kemudian yang kedua dari Kementerian BUMN mungkin bisa dijelaskan sedikit nantinya lahan ini akan dimanfaatkan untuk apa? Itu aja, terima kasih. Baik, teman-teman begini, kenapa kami memilih BUMN? Karena ini kan perkara ini belum final, jadi belum ada putusan akhir. Dan sementara ini pengelolaannya kan masih oleh Duta Palma. Dan untuk kelangsungan, jangan terjadi apa-apa, mungkin pengurangan produk atau apapun terhadap barang bukti ini, kami titipkan. Kenapa BUMN? Karena yang bisa mengelola dan punya satu institusi yang bisa mengelola adalah
di BUMN, bisa mungkin nanti ke PTP atau apapun itu yang akan dilakukan oleh BUMN. Kenapa? Maka kami milih BUMN dan sama-sama adalah institusi negara. Kami tidak mengimprovisasi seperti apa kinerja perusahaan, tetapi kami justru dibalik bagaimana menjaga aset recovery ini tidak menurun. Tadi yang disampaikan, jangan sampai nanti karena ini terjadi permasalahan, tapi akhirnya terjadi pelepasan pegawai. Masyarakat yang bagian menjadi inti plasma tidak mendapatkan haknya. Lalu juga jangan sampai juga karena ini tidak bertuan, akhirnya banyak barang-barang yang masuk ke pasaran secara ilegal ataupun makan nanti dikirim ke luar negeri secara ilegal karena tidak ada istilahnya yang menjaga. Jadi kami penugasannya seperti itu, kami hanya menjaga dan memastikan ini berjalan baik, itu saja, tidak dalam sisi yang lain gitu. Pak Jihan dari Tempo, Pak mau tanya terkait isu lain tapi masih terkait recovery aset. Nah, sebelumnya kan Pak Presiden mengeluarkan Perpres nih Pak, nomor 5 tahun 2025. Di situ kan dibentuk Satgas tuh Pak JA. Nah, Satgas ini salah satu fungsinya kan memungut biaya yang saat ini kasusnya ditangani oleh Kejaksaan ya. Nah, sebelumnya kan yang memungut itu KLHK, sekarang Menteri Kehutanan. Nantinya itu siapa yang bakal akan memungut uang denda itu? Apakah tetap akan difungsikan KLHK atau nanti langsung dari Jampitsus sebagai pelaksana? Yang kedua Pak, terkait kemarin kan sudah disebutkan bocor bahwa sudah ada tersangka di kasus KLHK nih Pak. Salah satu tersangkanya kan dari eselon 1-2. Apakah salah satunya Bambang Hendroyono, mantan Sekjen KLHK? Terima kasih Pak. Baik, yang pertama dulu begini, bahwa pasti karena ini adalah kewenangan ada pada Kementerian Kehutanan, garis bawahi dulu. Pasti nanti, karena dalam undang-undangnya kita akan melaksanakan perundang-undangan itu. Yang pelaksanaan nanti tentang kemana uang itu adalah tetap Kementerian Kehutanan, tetapi ke negara. Bisa aja jaksanya nanti store ke negara, tetapi atas nama Kementerian Kehutanan. Walaupun nantinya kita akan pisah-pisahkan, tetapi yang utamanya uang itu masuk ke kas negara. Ya. Kemudian yang kemarin kan Pak nanti aja kalau itu pertanyaan nanti aja dulu. Ini lagi dengan Pak Menteri. Kalau itu tanyakan aja langsung ke Pak Jampitsus atau Kapuspen. Pasti sama, ya. Pak terakhir, tapi Satgas itu sendiri untuk pemungutan nanti untuk sementara sampai kasus ini selesai atau sampai seterusnya? Enggak, kita sampai selesai. Jadi kan kasus hanya untuk sawit aja. Penataan sawit aja itu selesai. Ya. Dan jangan lupa di tim ini kan ada dari kehutanan juga. Nah, gitu ya. Ya. Masih? Pak Jaya izin, ada desakan dari sejumlah masyarakat terkait pembatalan revisi undang-undang kejaksaan. Bagaimana tanggapan dari kejaksaan? Nanti aja itu ya.